Hari ini, pasar kripto sedang menarik banget buat diulas, karena beberapa indikator siklus dan sentimen tampak cukup netral setelah seminggu terakhir didominasi oleh ketakutan. Walaupun tekanan sempat terasa, sekarang kita masuk fase di mana market seolah lagi ambil nafas. Sinyal utama kayak Fear and Greed Index mulai tenang, dan indikator siklus seperti Pull Multiple dan Pi Cycle Top masih jauh dari batas ekstrim. Dengan kabar makro di minggu ini yang cukup dinamis, pergerakan harga bakal banyak dipengaruhi oleh sentimen global dan sikap para pelaku pasar. Kalau kamu lagi pantau peluang baru di siklus kali ini, simak terus sampai tuntas. Konten ini hanya untuk edukasi dan riset. Apapun yang dibahas hari ini bukan saran investasi atau rekomendasi trading. Selalu lakukan analisis sendiri sebelum mengambil keputusan di market kripto. Jadwal ekonomi global minggu ini padat dan berpotensi memicu volatilitas di kripto. ISM Manufacturing PMI dari Amerika Serikat, beberapa data inflasi penting dari Eropa, sampai non-farm payrolls dan data pengangguran Amerika semua bakal rilis. Event-event kayak ISM Services PMI dan inflasi dari Euro Area juga bisa mempengaruhi persepsi resiko di market global. Biasanya, data inflation dan pekerjaan dari Amerika paling dominan efeknya buat Bitcoin dan altcoin utama, karena menentukan arah arus modal dan sikap risk-on atau risk-off para pelaku pasar kripto. Dari Amerika, The Fed baru saja mengumumkan bakal menahan suku bunga setelah beberapa bulan naik tajam. Keputusan ini bikin arah kebijakan moneter jadi lebih jelas. Buat kripto, khususnya Bitcoin dan Ethereum, jeda kenaikan bunga bisa bikin volatilitas menurun dan sentimen risk-off berkurang, sehingga harga lebih stabil. Sinyal dari Bank Sentral Amerika ini juga bisa mendorong pelaku pasar mulai akumulasi aset risiko lagi, termasuk kripto. Dari Eropa, inflasi di zona euro terlihat mulai turun, walau core inflation masih tinggi. Harga energi yang mulai stabil dan suplai global yang membaik bantu tekan inflasi tahunan ke 4,5%, lebih rendah dibanding bulan lalu. Walaupun pertumbuhan ekonomi di zona euro melambat, kondisi ini justru bisa mendukung narasi risk-on di kripto, apalagi kalau European Central Bank memutuskan tetap longgar dalam kebijakan moneternya. China juga lagi jadi sorotan karena pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir hanya 4%, lebih rendah dari sebelumnya. Perlambatan ini muncul karena konsumsi dalam negeri dan hambatan rantai pasok, terutama dampak pembatasan akibat pandemi. Kalau ekonomi Tiongkok makin lambat, biasanya pemerintahnya bakal tambah stimulus, yang artinya peluang naiknya permintaan aset alternatif seperti Bitcoin dan Ethereum jadi lebih besar, sebagai safe haven dari pelemahan yuan. Fear and Greed Index hari ini tunjuk skor netral, yaitu 40, setelah sebelumnya sempat berada di zona takut dalam beberapa minggu. Ini gambaran kalau pelaku pasar mulai agak rileks setelah tekanan jual beberapa hari terakhir. Volatilitas memang turun, tapi suasana hati investor tetap waspada. Biasanya, skor netral kayak sekarang menandakan fase konsolidasi sebelum market menentukan arah selanjutnya. Pi Cycle Top belum ngasih tanda merah sama sekali. Harga Bitcoin bahkan baru sekitar setengah dari garis 200 ribuan dolar Pi Cycle Top. Ibarat lampu lalu lintas, posisi sekarang masih aman dan jauh dari lampu peringatan merah. Untuk trader siklis atau investor jangka panjang, kondisi ini masih memungkinkan buat melihat kenaikan lanjutan selama beberapa bulan ke depan, asalkan indikator lainnya belum ekstrim. Pull Multiple juga berada di fase rendah, sekitar 0,87, jauh di bawah batas siklus atas 2,2. Ini biasanya pertanda masih di awal fase pertumbuhan baru atau setidaknya bukan di puncak siklus. Kalau mengikuti pola historis, peluang tekanan jual dari miner relatif kecil, sehingga tekanan tambahan ke harga pun minimal. Dari sekitar 30 indikator siklus utama, hampir semuanya belum aktifkan alarm puncak. 3 yang paling menarik hari ini, MVRV Z-Score yang masih di 1,16, artinya market belum terlalu euforia. CBBI Index juga masih 54, jauh dari angka 90 yang biasanya jadi tanda euforia ekstrim. Bitcoin short-term holder supply pun belum menyentuh 30%. Semuanya menguatkan cerita bahwa fase sekarang masih jauh dari siklus puncak dan tekanan jual besar belum terlihat. Kita fokus ke Bitcoin USDT. Harga saat ini berada di 90.500 dolar, baru menembus area resistensi dan sekarang retest di zona penting setelah naik cukup tajam. Ada area reaksi penting di sekitar 90.000, yang kalau ditembus ke bawah bisa jadi sinyal tenggelamnya momentum jangka pendek. Skenario utama, selama harga tetap di atas 90.000,
potensi rebound ke 91.500 hingga 93.000 masih terbuka, sesuai struktur tren bullish. Sebaliknya, skenario alternatif terjadi kalau harga break di bawah 90.000, sehingga area support berikutnya bakal diuji. Dengan RSI yang memang sudah cukup tinggi, investor disarankan tetap waspada terhadap potensi koreksi tipis sebelum bergerak lebih lanjut. Ethereum USDT hari ini sedang ada di zona krusial, kisaran $3.130. Saat ini harga terpantau berada di atas upper Bollinger Band dengan sinyal overbought di RSI 7, bahkan sampai 93,3. Ini membuat skenario utama adalah potensi revisi harga ke bawah, minimal ke area psikologis 3.100 hingga 3.000. Kalau tekanan tetap kuat, bisa lanjut hingga 3.070 dan bahkan 3.020. Skenario alternatif, jika harga mampu bertahan dan pullback terbatas, pergerakan sideways di area 3.100 hingga 3.150 masih mungkin terbentuk. BNB USDT saat ini sedang di level 878,5, mendekati upper Bollinger Band pada time frame 4 jam. Harga baru saja membentuk pin bar bearish dan RSI di 7 periode pun terpantau sangat tinggi, yaitu 76,97. Area reaksi penting ada di 886 sampai 884 sebagai resistance, sementara support utama di 863 dan 847. Skenario utama, tekanan jual kemungkinan tetap dominan selama harga tertahan di bawah resistance. Skenario alternatif, bila terjadi breakout di atas 886,5, potensi naik lebih lanjut bisa terbuka, tapi tetap harus diantisipasi false breakout karena market cenderung sensitif di area ini. Sol USDT hari ini berada dekat $132 setelah berhasil break dan uji area resisten atas di 133,28. Harga bergerak di atas upper Bollinger Band dan RSI 7 sudah menyentuh 82,2, menandakan situasi sangat overextended. Area penting ada di 134,5 sebagai resistance dan 125,35 sebagai support tengah. Skenario utama, pergerakan cenderung turun ke area support dengan tekanan jual dominan. Namun, bila harga tetap di atas 134, market bisa bertahan di zona high consolidation sebelum mencari arah berikutnya. XRP USDT bergerak di zona $0,143, sedikit di atas upper Bollinger Band pada time frame 4 jam. RSI 7 juga terasa sangat overbought di 79,7. Di sini, area reaksi penting ada di 0,1455 sebagai resisten utama, dengan support kuat di 0,139 hingga 0,130. Skenario utama, tekanan jual diperkirakan akan tetap terasa dan harga bisa turun bertahap ke area support. Namun, kalau terjadi breakout di atas resistance, kemungkinan kenaikan lanjutan tetap bisa muncul, walau peluang false breakout cukup besar, mengingat situasi market yang jenuh beli. Doge USDT hari ini bertengger di sekitar $2,014. Harga sedang di atas upper Bollinger Band dan RSI 7 sudah di 80,97. Candle 4 jam terakhir menunjukkan penolakan di atas 2,03, di mana area resistance terlihat cukup tebal di 2,031. Area reaksi support kuat terbentuk di 1,97 hingga 1,89. Skenario utama, tekanan jual dan peluang pullback tetap dominan dalam jangka pendek, apalagi kalau harga tidak kuat tembus resistance. Namun jika Doge mampu menahan penurunan dan tetap konsolidasi di atas 2, pola kelanjutan naik masih terbuka, tapi market perlu waspada sinyal volatilitas mendadak. Semua analisis yang dibahas hari ini bertujuan memberikan edukasi tentang market kripto. Ingat, potensi resiko selalu ada, dan keputusan akhir tetap di tangan masing-masing. Sampai jumpa di update berikutnya.